Shalom, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Menikmati Eden. Kalau kita membayangkan saudara, kehidupan Adam dan Hawa pada waktu berada di Taman Eden, betapa berbahagianya mereka. Semuanya serba terjamin. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada kematian, saudara. Sungguh keadaan yang sangat berbahagia, saudara. Puji Tuhan. Tetapi sejak mereka jatuh dalam dosa, maka mereka segera terusir keluar dari Taman Eden. Jadi saudara, dosa adalah penyebab utama manusia diusir dari Taman Eden. Nah, di sini saya garis bawahi, dosa adalah penyebab utama manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Di mana ada dosa, maka di situ akan terjadi banyak penderitaan dan berbagai masalah, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan suatu doa kepada kita, di mana kita bisa kembali, saudara, menikmati suasana Taman Eden. Coba kita baca dalam Lukas 11, ayat 9 sampai ke 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Perhatikan saudara, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Di sini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doanya untuk kita meminta Roh Kudus. Bukan meminta yang lain. Misalnya meminta kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, atau kemakmuran. Meminta Roh Kudus kepadanya. Mengapa harus Roh Kudus, saudara? Ya, karena Roh Kudus adalah kunci untuk kita bisa kembali mengalami suasana Eden, saudara. Coba kita lihat akibat adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, paling tidak ada dua hal yang akan kita terima kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa. Yohanes 16 ayat 8a. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka pertama-tama yang Ia lakukan adalah menunjukkan bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebaliknya saudara, orang yang tidak ada Roh Kudus, dia tidak sadar bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Bahkan mungkin mengaku sebagai orang benar, tidak ada berbuat dosa. Ya, ini tanda orang yang tidak punya Roh Kudus, saudara. Memang saudara, kita sebagai orang berdosa yang sudah percaya kepada Yesus dibenarkan menjadi orang benar. Tetapi saudara perhatikan, hanya dari pihak Tuhanlah yang berhak berkata, kamu orang benar. Hanya dari pihak Tuhan yang boleh berkata, kita adalah orang benar, saudara. Bukan dari pihak manusia. Markus 2 ayat 17b berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita semua ini adalah orang berdosa, saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada, saudara, dalam pernyataan Alkitab yang saya temukan sampai saat ini yang berkata, aku orang benar. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa. Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa. Paulus berkata, dari antara mereka, akulah yang paling berdosa. Surat 1 Yohanes 1 ayat 8 berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran di sini, saudara, bisa berarti firman Tuhan, juga bisa berarti roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita kalau kita mengaku tidak berdosa. Selain menginsafkan akan dosa, yang kedua adalah kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mematikan perbuatan tubuh, saudara. Ya, memang Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib dan Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai. Benar, saudara. Yesus sudah selesai melakukan penebusan bagi kita. Tetapi kita masih berjuang, saudara, melawan tubuh ini. Sampai kita mati, baru selesai. Kita butuh Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang mampu mematikan segala perbuatan tubuh. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita akan mengalami kehidupan, saudara. Hidup seperti di Taman Eden. Puji Tuhan. Kita semua tahu, saudara, perbuatan tubuh adalah perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa, perhatikan saudara, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali, saudara. Kalau kita melakukan segala perbuatan daging, perbuatan tubuh, dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan menikmati suasana Eden, saudara. Biar pada hari ini, saudara, kita boleh mengerti betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan bukan saja untuk diurapi dengan Roh Kudus, tetapi sampai kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, nomor satu, dia akan menginsafkan kita akan segala dosa. Yang kedua, Roh Kudus akan mematikan segala perbuatan daging, dan kita boleh mengalami dan menikmati suasana Eden itu kembali, saudara. Puji Tuhan, semoga saudara mengerti dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nyatakanlah kuasa-Mu, pimpin jalan kami, bawa pada segala kebenaran. Biar terang-Mu bercahaya, menyinari kami, menerangi seluruh hati kami. Menyatukan satu
tubuh Kristus.